Kita lihat dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang pertama, saya akan baca sampai ayat yang keempat saja. Saudara-saudara, bahwa firman Tuhan mengajak kita supaya kita menjadi kuat. Jemaat yang kokoh, jemaat yang kuat, yang tetap berdiri walaupun di tengah badai. Ayat ini menjelaskan ada beberapa rahasia. Ada beberapa, saudaraku, rahasia diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus melalui belajar dari jemaat yang ada di Makedonia, bahwa jemaat yang akan di Makedonia ini, saudaraku, adalah jemaat yang di mana, saudaraku, mereka memberikan dirinya kepada Tuhan, dan mereka tidak melihat siapa mereka, dan mereka tidak melihat kemampuan mereka, dan mereka tidak melihat kekuatan mereka. Tetapi jemaat yang ada di Makedonia selalu melihat betapa dahsyat, luar biasa pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka. Jemaat yang ada di Makedonia itu, saudara-saudaraku, adalah jemaat yang bersuka cita. Ternyata rahasia kekuatan yang saudaraku, yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat yang ada di Korintus adalah yang pertama, mampu bersuka cita. Kita tahu, saudara, gelombang yang terjadi saat ini mengacaukan banyak orang. Mengacaukan banyak orang. Tetapi firman Tuhan berkata, baik tidak baik waktunya, suka tidak suka, firman Tuhan berkata, bersukacitalah. Amin. Lihat sebelahmu, bersungguh-sungguh dapat bersukacita dia. Ya, karena memang nggak bisa dilihat karena pakai masker. Nama rungu pemandangan naik botoi. Tapi yang pasti, saudara, sukacita itu bukan dilihat dari wajah, tetapi sukacita itu keluar dari diri kita sendiri, dari hati itu, saudara-saudara. Bukan karena terpaksa, bukan karena dibuat-buat. Itu sebabnya kekuatan yang pertama yang diajarkan Rasul Paulus, mampu bersukacita. Amin. Maka saudara-saudara, nggak heran orang percaya, orang Kristen, khususnya kita semua yang ada di tempat ini, saudara-saudara, dikenal jago, yang hebatnya orang-orang Pentakosta itu katanya. Kenapa? Dia hebat, jago. Nanti menghadapi meninggal pun nanti tidak pala nangis sekali katanya. Nanti menghadapi, ya seperti inilah. Saudara-saudara, ini harus kita buktikan di akhir ini, saudara-saudara. Ya, di tempat yang kejadian atau saudaraku di akhir-akhir ini kita harus buktikan bahwa sukacita itu, sukacita yang dari surga, sukacita yang dari Tuhan, sukacita yang Tuhan ciptakan, bukan dari diri kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi Tuhan sendirilah yang memberikan sukacita itu dalam hidup kita. Dan orang melihat bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat diri kita, lewat sukacita itu tadi. Amin. Bahwa jemaat yang kuat itu adalah jemaat yang suka memberi. Tanya sama sebelahnya, jemaat yang suka memberi. Wala sahalak, cuma satu orang. Jemaat yang suka memberi. Enggak, pasti berbicara uang. Bukan hanya uang, Bapak. Jika engkau memberi dirimu, memberi hatimu, itu juga memberi kepada Tuhan. Amin. Karena orang miskin ini sudah sangat miskin, mereka memberi. Aku yakin bukan hanya uang mereka, aku yakin mereka pun makan susah itu. Tapi mereka memberi hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Suka memberi dirinya untuk membantu pekerjaan Tuhan. Amin. Karena saudara-saudara, mengambil sampah di pintu satu pun itu juga sedang memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Memberi senyum dan menguatkan orang lain juga, itu memberi dirinya pelayanan kepada Tuhan. Amin. Itu juga memberi pelayanan kepada Tuhan. Jadi suka memberi. Orang suka memberi, maka juga orang itu juga akan diberi oleh Tuhan. Amin. Maka berilah sesuatu, buatlah sesuatu untuk Tuhan. Kalau tidak ada uang kita, tenaga kita, tidak ada doa kita, tidak ada pelayanan apapun, memberi bukan berbicara uang, tapi memberi ini berbicara pelayanan kita dengan Tuhan. Amin. Ayat ini diajarkan, saudaraku, jemaat yang kuat adalah jemaat yang membangun relasi dengan Tuhan. Amin. Jemaatnya membangun hubungannya dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar saudara-saudaraku memberi makan apa, memberi uang. Bukan hanya itu. Tetapi memberi hubungan, membuat hubungan kita dengan Tuhan. Di masa COVID-19 ini kita bisa kuat
saudara bisa ada, kita bisa bertahan. Sekalipun di tengah-tengah pencobaan, ingat, karena kita membangun relasi dengan Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, satu ketika kekuatan kita akan habis, lenyap. Tetapi kekuatan Tuhan akan tetap tinggal, bertahan, sampai kita dipanggil, sampai berkat Tuhan, sampai Tuhan menjemput kita sebagai orang yang percaya. Artinya saudaraku, bangunlah relasi, bangunlah hubungan dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Saudara tidak bisa menghentikan COVID-19. Saudara tidak bisa menghentikan COVID itu, saudaraku, dengan kekuatan kita. Tetapi kita bisa, saudara-saudaraku, terlepas. Bisa kita terlepas dari itu. Karena apa? Karena kita membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Bangun hubunganmu dengan Tuhan.